Hemat pangkal kaya. Banyak orang mengatakan istilah tersebut. Tapi tahu nggak sih, hal itu nggak sepenuhnya bisa dibenarkan. Pada kenyataannya, ketika kita ingin menghemat suatu hal, malah terjadi hal yang nggak terduga. Yang rencananya pengen hemat, malah jatuhnya jadi boros. Saya ambil contoh pada komputer. Niat hati ingin menghemat pengeluaran dengan membeli komponen yang murah tanpa ada kualitas yang jelas. Baru dipakai beberapa bulan, udah rusak. Dan malah harus beli yang baru lagi. Apakah hemat akan selalu menjadi kaya? Atau menghemat tanpa kesadaran yang bijak malah menuntun kita kepada keborosan? Sama halnya seperti PC yang datang kali ini, dengan tema hemat tapi hebat. PC ini punya salah satu subscriber asal Jombang, Jawa Timur. Dengan budget 5 jutaan doang bisa menghemat pengeluaran sekaligus listrik tentunya. Ya, bicara soal komputer sih gak bisa lepas dari penggunaan listrik ya sob. Yang kadang selalu dipermasalahkan bagi beberapa orang. Apa kamu salah satunya? Kalau ya, mari kita kepoin aja. PC 5 juta versi hebat-hemat itu kayak gimana sih? Buat prosesor, tentu aja kita pakai versi iGPU, yaitu prosesor andalan umat hemat Ryzen 5 5600G. Di sini saya beli versi Try ya, biar lebih murce. Aman gak beli Try? Aman kok, selama tokonya amanah. Toko yang gak jualan bebewet. 5600G ini udah kejual ribuan unit loh sob. Di toko yang saya beli aja di supply drop, udah kejual 2000 lebih. Nah belum di toko lain. Terus di marketplace lain, laku keras ini prosesor. Gak lain gak bukan ya karena price to performance-nya emang udah paling bener sih. Apalagi buat temen-temen yang mau rakit PC dengan cara nabung, ya ini salah satu pilihan yang terbaiknya. Pakai iGPU dari 5600G yang lebih kurangnya setara dengan VGA GTX 750 Ti Chestplane, GTX 1050 polos, atau RX 550 lah. Yang mana udah sangat mumpuni banget kalau kamu cuman main game-game standar. Selagi kamu ngumpulin lagi uangnya buat beli VGA yang lebih tinggi kelasnya. Spesifik ngomongin 5600G ini ya pasti kalian udah banyak yang tahu lah ya. Punya 6 core 12 thread dengan L3 cache 16 MB. TDP-nya juga tergolong standar di 65 watt. Oh iya, buat pengetesannya nanti saya jalankan by default ya. Gak ada OC apa-apa. Jadi kalau kalian mau lebih ngebut lagi ini prosesor, silahkan otak-atik sendiri ya. Saya hanya menjalankan bawaan pabrik aja, biar jadi gambaran umum nantinya. Prosesor ini harganya di 1.670.000. Mobo yang dipakai di sini dari Asus Prime dengan A520M A2. Kenapa pilih ini? Ya, karena udah support ARGB 3 pin dan juga RGB 4 pin sob. Tapi jangan salah pilih ya, soalnya ada juga yang versi K, yang tentunya lebih murah dikit. Pemilihan Mobo di sini sih sebenarnya emang mau ngirit budget aja, ya jadi pakai seri A. Tapi kalau teman-teman mau lebih irit lagi, bisa juga pakai seri A320M. Kalau emang bener mau pakai A320M, pastiin BIOSnya udah diupdate ya, biar support Gen 5. Makanya di sini saya gak mau ribet, tapi mau hemat. Ya A520M pilihannya. Dilihat secara fisik sih agak beda dengan Mobo seri A lainnya ya. Di sini udah punya 4 slot RAM dan dikasih heatsink VRM walaupun cuma seadanya, tapi ya lumayan lah. Di sini juga ada pin buat ARGB sob. Jadi kalau kamu punya fan ARGB, tentunya bisa dicolok dan ajeb-ajeb dah tuh kelap-kelip. Buat I/O portnya juga standar aja kok. Jadi ya ini sih rekomendasi banget ya buat teman-teman yang mau build AM4 Kerehore. Dipakai upgrade ke Ryzen 7 juga masih bisa, walaupun ya pas-pasan lah. Motherboard ini dibeli dengan harga 920.000. HSF air cooler buat prosesornya. Di sini pakai dari PC Cooler R400 versi putih ARGB dong tentunya. Karena emang si pemilik PC ini sih pengennya full putih ya. Jadi sekalian aja pakai yang ARGB juga. Kalau ngomongin cooler ini sih jujur saya baru pertama kali pakai. Mungkin ini alternatif buat prosesor yang seri low sampai mid ya. Karena ukurannya masih kecil di 9 cm. Walaupun udah punya 4 buah heat pipe, tapi overall sih menurut saya B aja. Mungkin satu-satunya keunggulan dari HSF ini yaitu di desain dan fitur ARGB-nya sih ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau buat prosesor sekelas 5600G harusnya masih bisa kehandle dengan baik. Harganya sendiri ada di sekitar 220.000. RAM yang digunakan di sini pakai dari Lexar Thor. Berbeda dari yang biasanya, karena emang mau cari angin segar aja ya. Bosan pakai yang udah-udah. Awalnya mau pakai yang warna putih juga sob. Cuma pilihannya agak terbatas di harga yang setara. Udah sempet check out Adata sih yang D35 itu.
Cuman pas udah di check out, adminnya baru ngechat kalau ternyata stoknya itu habis. Aduh, agak kesel juga sih hal-hal kayak begini. Mark kita kan nggak selalu ngecek aplikasi marketplace ya. Pas sekali yang ngecek juga paling buat ngeliatin status pengiriman. Pas dicek pesanan malah belum dikirim-kirim juga. Udah lewat 1 hari lebih. Alhasil cancel aja deh daripada kesel sama toko yang nggak ubah status stok produk mereka. Iya sih, saya paham. Toko itu produknya banyak kan ya. Nggak mungkin bisa selalu ngecek satu persatu setiap saatnya. Tapi ya kita juga kan sebagai pembeli inginlah ya pelayanan yang terbaik. Kalau produk itu bisa dibeli artinya kan ada stoknya ya. Ini sih cuman keluhan saya aja sebagai pembeli. Semoga toko-toko online bisa selalu update lah stoknya biar nggak terjadi hal-hal kayak gini lagi. Apalagi buat orang yang butuh cepat, tapi stoknya malah nggak ada. Kan kesel ya. Ya itu cuman curhat aja sih. Kalian ada nggak sih yang pernah ngalamin hal-hal kayak gini? Coba ceritain pengalaman kalian di bawah sob. Oh iya, sampai lupa ngomongin RAM Lexar ini. Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya pilih RAM ini. Emang random aja. Desainnya bagus, harganya bersaing. Ya kenapa enggak? Toh ini juga brand yang bagus kok. RAM ini 16 GB ya, konfigurasinya 2x8 GB dengan frekuensi 3200 MHz. Saya beli dengan harga 595.000. NVMe-nya pakai yang 512 GB karena emang sesuai permintaan yang punya PC, pengen yang 512 GB. Mengingat zaman sekarang aplikasi makin banyak dan makin memakan tempat alias ukurannya badag, pemilihan SSD 512 GB emang udah paling pas sih. Nggak kemahalan kayak 1 TB, juga nggak kekecilan ukurannya kayak yang 256 GB. Apalagi kalau 128 GB, install Windows sama koleksi film AVI aja udah penuh tuh. Maksudnya AVI di sini tuh animal video ya. Video-video kayak National Geographic itu loh. Kita ngomongin si Adata ini aja deh. Jadi Adata Legion 710 ini masih PCIe 3 ya, teman-teman. Sesuai dengan spek si prosesor dan mobonya juga, masih Gen 3. Nah, buat yang tanya, "Bang, kalau misal saya punya 5600G dan mobo yang udah support Gen 4 seperti B550, itu bisa nggak ya dipasangin NVMe Gen 4?" Jawabannya, ya bisa. Tetap bisa kok kalau dipasangin doang, tapi ya jelas dia bakal jalan di Gen 3. Karena kalau kamu mau jalan di Gen 4, semua komponen itu harus mendukung. Kalau salah satunya ada yang nggak support, ya nggak akan bisa. Adata Legion 710 ini diklaim punya speed read up to 2400 Mbps dan write up to 1800 Mbps. Cukup tinggi juga untuk sebuah NVMe Gen 3 low budget. Oh ya, di sini udah dikasih heatsink tipis ya. Lumayan lah daripada telanjang. Soalnya dari mobonya nggak ada heatsink bawaan NVMe. Buat harganya sendiri, NVMe ini ada di 539.000 untuk kapasitas 512 GB. Oh ya, ada satu hal lagi nih. Ada tambahan harddisk 500 GB ya sob. Cuman HDD-nya telat datang bulan. Maksudnya telat datang barang. Jadi nggak masuk ke inframe. Ya intinya beli HDD second itu gacha ya. Di sini saya beli dengan harga 78.000 dengan kapasitas 500 GB. Buat pemilihan PSU sebenarnya agak bimbang. Satu sisi mau yang irit-irit aja. Sisi lain gak mau yang irit-irit banget lah buat PSU mah. Minimal yang bagus di harganya. Pertimbangan akhir ya ambillah Montek Beta 550 watt ini. Udah punya 80 plus bron ya sob. BTW karena memang pemilik PC ini mau pakai VGA nantinya, tentunya PSU dengan kapasitas 550 watt udah mumpuni lah buat VGA-VGA sekelas 1 jutaan sampai 4 jutaan. Sebenarnya saya udah sering sih kasih rekomendasi PSU ini, karena di harga 600 ribuan kembalian dikit, kamu udah dapat spek yang udah bagus buat harga segini. Karena kalau lirik brand lain di harga segini ya masih sok-sok aja lah pas-pasan. Oh ya, BTW untuk Montek Beta ini ada 2 versi ya sob. Buat yang kabel berwarna kayak yang lagi kita lihat ini di harga 600 ribuan. Tapi ada juga yang versi kabel flat hitam di harga 700 ribuan. Buat jeroannya gimana? Sama aja kok. Dari berbagai informasi yang saya peroleh, perbedaannya memang murni ada di kabelnya aja. Jadi kalau teman-teman mau build PC hemat tanpa ngorbanin PSU, ini bisa jadi salah satu opsi. Tapi pilih yang kabel warna aja ya, soalnya lumayan tuh 100.000, lebih murah dari yang kabel hitam. Casing versi hemat sesuai tema, yaitu Segotep Prime D. Saya juga pernah beberapa kali merekomendasikan casing Kerehore ini. Karena di harga 320 ribuan opsinya tuh nggak banyak. Apalagi kalau kamu pengen juga casing yang desainnya kekinian.
Sedikit cerita nih ya. Dulu pernah rakit PC pakai casing Raptor Sentinel. Di harga yang kurang lebihnya sama, casing itu memang cukup bagus. Tapi PR utamanya ada di bagian kabel manajemen. Sumpah, setengah mati itu ngatur kabelnya. Apalagi kalau kabelnya gemuk-gemuk. Itu casing emang cuman mandang di model dan harganya aja sih yang murah. Sisanya seperti ala kadarnya. Apa kalian ada yang pakai casing itu juga? Coba jujur deh, pas kalian rakit itu gimana rasanya? Apalagi kalau kamu masih awam atau pertama kali rakit PC. Pasti bakal kesulitan deh rakit di casing itu. Tapi di Segotep Prime D ini ya walaupun emang kurang lebihnya sama di bagian fitur, build quality, dan yang lainnya, setidaknya Segotep ini masih manusiawi dalam memberikan space untuk kabel manajemen. Jadi mau atur-atur kabel masih oke lah. Lihat aja deh nanti walaupun saya pakai kabel yang agak gemuk tapi masih cukup baik dalam perkabelannya. Kalau ngomongin speknya sih standar aja ya. Form factornya MATX, fan depan 2, atas 2, belakang 1, slot HDD 1, SSD 1. Dust filter cuma ada di atas aja. Bawah dan depan nggak ada. Oh iya, buat yang ngomongin airflow-nya gimana? Tenang, bagian depan sampingnya masih dikasih banyak lubang-lubang yang lumayan gede kok. Jadi airflow masih ada. Satu aja sih minusnya di casing ini, yaitu panel sampingnya belum pakai kaca atau tempered glass, alias dia masih pakai mika. Mungkin buat mangkas budget kali ya. Tapi kalau dilihat dari jauh pun kayak nggak kelihatan aja sih kalau ini tuh sebenarnya mika. Ya plus minus lah. Plusnya nggak akan rusak atau pecah, minusnya agak kurang sreg aja gitu. Buat kita yang sering pakai atau sering lihat casing pakai tempered glass. Selera itu mah. Fan casing tambahan 3 buah, yaitu dari Kyo Infinity X. Oh iya, saya beli yang 3-in-1 langsung ya, biar sedikit lebih murah, yaitu di harga 199.000. Jadi buat teman-teman yang mau rakit PC, optimalnya gunakanlah 3 buah fan di dalam casing kalian, 2 sebagai intake, 1 sebagai exhaust. Kalau lebih dari 3, ya bagus. Alasan saya ngambil Kyo ini nggak lain nggak bukan karena murah sih ya, intinya udah punya fitur ARGB dong. Kalau bicara desain ya balik lagi ke Indomie, seleraku. Masuk ke hitung-hitungan nih. Apakah PC hemat ini beneran hemat secara pengeluaran? Oh jelas dong. Jadi total harga keseluruhan partnya adalah 5,1 jutaan aja sob. Enggak 5 jutaan tapi 5,9 juta gitu ya. Agak enggak waras sih itu mah. Kalian tentunya bisa lebih girit lagi sob dari rakitan PC yang saya build ini. Seperti contohnya pakai HSF stock AMD, kalian bisa cari second tuh. Pakai NVMe-nya juga bisa yang 256GB. Terus pakai Mobo A320M, PSU-nya juga bisa PC cooler KF. Ya gitu-gitulah. Tapi saya nggak lakuin semua itu, karena emang pemilik PC ini sudah berencana mau upgrade PC ini ke depannya. Buat dipakai usaha RMT game katanya. Ya semoga lancar lah ya, entah itu PC-nya, entah juga itu usahanya. Yuk langsung aja kita rakit. Nah, bisa lihat sendiri kan di sini teman-teman, untuk kabel manajemennya seperti yang saya bilang di awal, Segotep Prime D ini masih manusiawi. Walaupun kabelnya gemuk, tapi masih aman. Waktu di Raptor Sentinel itu agak kesel ya, padahal udah pakai kabel yang flat hitam, tapi masih kesusahan pasangnya. Ya, overall tampilannya cukup manis lah, walaupun dengan kekurangan di side panelnya yang pakai mika, tapi nggak terlalu ketara lah ya. Yuk langsung aja kita tes performa PC ini. Sehemat dan sehebat apa sih yo? Berikut spesifikasi CPU dan iGPU-nya. BTW, saya setting VRAM-nya 2GB ya buat iGPU-nya. Standar aja 2GB.
Kalian bisa atur ini di BIOS. Pada Cinebench R23, si Ryzen 5 5600G ini dapat single core di 1426 dan multicore-nya di 10913 poin. Single core-nya sih udah lumayan kenceng ya, yang mana udah oke nih dipakai buat gaming. Untuk suhunya sendiri maksimalnya ada di 84 derajat dengan rata-rata pas running itu di 72. Termasuk panas, mirip-mirip stok cooler walaupun lebih dingin sedikit. Ya apa mau dikata, cooler 9 cm walaupun dengan 4 buah heat pipe tapi masih tergolong mini. Bisa saya katakan ini seperti stok cooler dengan gaya tower plus ARGB ya. Hehehe. Pada 3D Mark Time Spy dapat overall score-nya cuma di 1485 ya, tapi CPU score-nya sih udah oke banget, walaupun skor grafiknya seperti ala kadarnya ya. Kalau di Firestrike dapat skornya 3758. Kalau iseng-iseng ngetes iGPU si 5600G ini yaitu Vega 7 di Unigine Superposition dapat skornya 2562 loh dengan preset 1080p medium. Buat SSD-nya sendiri si Adata Legend 710 ini udah sesuai klaimnya ya. Read-nya di 2400 dan write di 1800. Mantep lah ini. Rekomen buat kalian yang cari SSD murah tapi bagus. Nah, buat pengetesan gamingnya ini saya ada sedikit disclaimer dulu sob. Biasanya buat record gaming tes PC rakitan itu saya pakai video capture, di record di PC lain dengan tujuan agar tidak ada penurunan performa pada PC saat dites gaming. Tapi entah kenapa video capture saya itu error, hasilnya selalu burik, entah pas preview di OBS maupun hasil videonya, tetap sama aja burik. Udah di setting ini itu, tanya sana sini, tapi tetap aja hasilnya nihil. Ujungnya ya saya record internal menggunakan PC rakitan ini aja deh, daripada kelamaan ngurusin video capture yang mungkin mau rusak ya. Jadi nantinya pas gaming itu akan ada penurunan performa, tapi sedikit aja kok, nggak banyak. Karena saya record pakai Xbox game bawaan Windows, paling cuma nurun sekitar kurang lebihnya 5 fps aja. Ya anggaplah ini sebagai gambaran umum kalau kalian mau rakit PC yang kurang lebihnya mirip seperti ini. Jadi bisa dibuat acuan. Yuk mari simak pengetesannya. Sambil makan gak apa-apa, asal jangan sambil tidur. Sorry, bro. Survivor. Let's get this done.
Dick wide. I'm in an underground temple. Whoa. That's not good. Gimana nih? Hemat benar bukan? Hemat dari segi pengeluaran uang, hemat juga dari pengeluaran listriknya. Buset, ini PC 100 watt aja nggak sampai. Jadi sangat cocok buat kalian yang tinggal di rumah dengan daya listrik yang rendah. Atau di kontrakan, di kos-kosan gitu ya. Tapi gak mau pakai laptop, maunya PC. Selain hemat, hebat juga dong dari segi performa. Kalau kita tutup mata nggak bandingin sama PC-PC second di harga setara, jelas iGPU Vega 7 ini udah sanggup banget mainin banyak game. Asal sadar diri aja ya, nggak main game-game AAA dengan grafik rata kanan gitu. Beuh. Oh iya, BTW tadi beberapa game nggak saya tes rata kanan ya, itu emang karena nggak playable aja. Jadi kadang ada yang cuma sampai medium atau high. Ya buat game-game casual standar atau game kompetitif mah udah lebih dari cukup sih. Udah jos gandos. Saran saya mungkin nanti kalau punya uangnya lagi bisa tambah VGA. Mungkin sekelas RX 6600 sih udah oke banget. Jadi kalau menurut pendapatmu gimana sob tentang PC ini? Udah oke belum nih? Mengingat ini part baru semua ya, kecuali harddisknya aja yang second. Kalau mau dimendang-mendingin sih boleh-boleh aja, tapi harus secara objektif dong pastinya. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga, nggak apa-apa kok. Tapi minimal, tinggalkan jejak kalian di bawah. Dukung saya dengan cara subscribe, kalau kalian mau belanja online bisa pakai link yang ada di deskripsi.